Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Suizerlan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang course Red Hat Enterprise Linux Automation with Principle. Pada section 10.3 ini, eh, kita diminta untuk membuat playbook. Nantinya kita akan diminta untuk membuat 3 playbook yang dimana playbook pertama itu adalah dev underscore deploy YAML, terus yang berfungsi untuk menginstal dan memulai web server. Terus playbook yang kedua itu bernama get underscore web underscore content YAML untuk menyediakan konten. Terus yang terakhir, playbook yang terakhir itu adalah set.yaml untuk menjalankan kedua playbook yang sudah kita buat pada sebelumnya. Dan juga kita diharuskan bisa untuk membuat dan mengeksekusi playbook eh, untuk task pada host yang dikelola. Dan juga menggunakan Jinja 2 dan juga menggunakan template Jinja 2, block, dan handlers pada playbooks. Sebelum kita memulai lab, kita diharuskan untuk menjalankan perintah lab start spasi review minus CR2 untuk menjadikan sumber daya pada lab kita nanti. Oke, kita tunggu semua checklist sukses. Nah, oke, sudah sukses. Di langkah pertama ini, kita diminta untuk membuat playbook dengan nama dev underscore deploy.yaml untuk menjalankan konten di web server di host group web server. Dilanjut di langkah 1.1 ini kita diminta untuk berpindah direktori ke review minus CR2 dengan menggunakan mengeksekusi perintah pada buku panduan. Oke, sudah berpindah. Terus lanjut kita diminta untuk membuat playbook dengan nama dev.yaml menggunakan perintah di nama playbook, dan jangan lupa insert untuk pakai dengan isian gitu. Nah, isian dari playbook ini yaitu pada baris pertama itu ada tree test, dan yang kedua itu ada list dengan nama, install, dan konfigurasi web server, dan memiliki host dengan value web servers. Background through ini untuk memberikan privilege istimewa. Terus pada 1.3 ini kita disuruh untuk menambahkan tags lagi
untuk menginstal paket HTTP. Kita copy saja. Kita awal. Task ini berfungsi untuk menginstal HTTP paket, menginstal paket HTTP dengan menggunakan Ansible built-in.dnf. Terus lanjut ke langkah 2. Di langkah 2 ini juga kita diminta untuk menambahkan task pada playbook dev.deploy.yaml untuk menjalankan HTTP, layanan HTTP, dan untuk menjalankan bot. Ini, oke. Task ini memiliki nama itu start HTTP service dengan menggunakan layanan fungsi dari ansible.built-in.service. Terus lanjut kita masuk ke langkah 3. Di langkah 3 ini juga kita diminta untuk menambahkan task pada playbook dev.deploy.yaml untuk mengaplikasikan template Jinja 2 virtual host Jinja 2 ke dalam virtual host yang dikelola. Kita salin saja, langsung salin. Nah, nama dari task ini adalah deploy konfigurasi template. Dengan memanfaatkan fungsi dari Ansible built-in template. SRC ini alamat dari Jinja ini. Terus dash ini untuk memasukkan template Jinja ke dalam virtual host. Terus lanjut ke 4, langkah keempat. Langkah keempat juga kita diminta untuk menambahkan sebuah task pada file playbook.dev.deploy.yaml untuk mengcopy file /index.html ke dalam /var virtual host yang sudah ada pada host yang dikelola. Kita copy saja. Oke, sudah. Lanjut ke langkah kelima, yaitu menambahkan task pada file playbook dev_deploy.yaml untuk mengkonfigurasi firewall untuk bisa mengakses layanan HTTP. Seperti terus langsung masuk ke langkah ke-6, yaitu menambahkan restart HTTP handler.
ke dalam file playbook dev deploy untuk merestart HTTP service layanan service. Kita copy yang terakhir saja, soalnya task-task yang di atas ini sudah kita eksekusi itu pada sebelumnya. Handler ini harus sejajar dengan task. Soalnya dia beda. Oke, kalau sudah jangan lupa escape pt2 wiki untuk depan yang sudah dibuat tadi. Terus kita masuk ke langkah ketujuh. Di langkah ini kita diminta untuk membuat file playbook dengan nama get_web_content.yml dan menambahkan play dengan nama test web content untuk menjalankan workstation pada host yang dikelola. Oke, nah, perintah tim nama file dan insert. Kita copy isiannya. Pada isian dari file playbook ini terdapat nama test web content, test content dengan host workstation dengan mode privilege. Nah, lanjut ke langkah ke-8, yaitu menambahkan task dengan nama retrieve web content and write to error log on file log untuk mengapply pada playbook get_web_content.yml dan kita diminta untuk membuat task menggunakan blok dan satu buah task dengan nama retrieve web content. Oke, langsung saja kita copy yang ini. Akan tulisan paling awal. Oke. Oke. Terus kita masuk ke langkah ke-9. Pada file playbook ini kita diminta untuk menambahkan rescue ke dalam task block. Rescue ke dalam task block. Rescue dengan nama write to error file. Kita langsung saja copy yang paling akhir rescue. Ya. Ya, sudah. Di sini task rescue ini memiliki nama write to error file dengan memanfaatkan fungsi dari ansible.boolean.line in file pada variabel /home/student/review -cr2/error.log. Terus pada langkah ke-10 ini kita lanjut langkah 10. Kita diminta untuk membuat yang ini
Ini terus jangan lupa di escape data dua di save. Pada langkah 10 ini kita diminta untuk membuat playbook baru yaitu set.yaml untuk mengimport file dari playbook sebelumnya yaitu dev underscore deploy underscore dev underscore deploy .yaml dan get underscore web underscore content .yaml. Oke, kita buat tim site set.yaml dengan isian yang sudah ada di sini. Oke. Nah, isiannya itu adalah ini cuma nama sama fungsi yang dipakai untuk mengimport isi dari kedua file tersebut, yaitu menggunakan ansible.built-in.import underscore playbook. Terus kita masuk ke langkah 11, yaitu menjalankan file playbook set.yaml. Escape titik 2 wk. Kita copy perintah yang ini, yaitu ansible minus navigator spasi run spasi slash. Kita copy. Enter, lalu seleksi yang minus M spasi std out spasi nama playbook. Dan lalu tunggu. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, setelah kita menjalankan file tersebut, di sini terdapat ada task gathering fact, yaitu server, kan ada dua server tadi, yaitu server a.lab.example dan server b.lab.example. Nah, task kedua ini yaitu untuk menginstal paket HTTP. Yang ini statusnya change, berarti berhasil. Terus task ketiga yaitu untuk menjalankan layanan daripada HTTP tersebut. Itu statusnya change juga. Terus yang keempat ini mendeploy atau mengkonfigurasi template Jinja2 tadi. Statusnya juga change. Terus task yang ini untuk mengcopy index HTML sebenarnya juga change. Terus yang ini untuk ensure web server port is open, statusnya juga change. Terus yang ini melanding handler restore HTTP, ini juga change. Oke, selanjutnya setelah kita selesai, kita diminta untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan mengeksekusi perintah lab grade spasi review minus cr2. Kita tunggu.
Oke, statusnya overall lab grade-nya itu pas. Terus jangan lupa untuk mengakhiri lab ini dikarenakan nanti akan bermasalah kalau tidak diakhiri pada lab-lab berikutnya dengan cara mengeksekusi atau memicu perintah lab spasi finish spasi review minus CR2. Oke, tunggu checklistnya sukses semua baru ditutup. Oke, sudah. Terima kasih. Mungkin hanya ini. Kalau kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.